Oke, berikutnya kita ke pola kalimat. Di sini cuma dituliskan saja nani nanika, terus ada nani nani lagi ya. Jadi ada tanda seperti itu kita bisa baca nani nani. Jadi ini digunakan untuk coba dibaca Ekasang. Membuat kalimat tanya dalam kalimat harus menggunakan kata tanya. Harus menggunakan kata tanya. Oke. Kata tanya itu apa aja? Kita cek dulu kata tanya. Doko, yang itu saya, Betul. doko, Ha-ha. doko Itsu, dari itsu, oke, dare, apalagi? ye, do itu ya saya, Do, mm-mm. doste, yang kayak gitu sih. Do, ste, hai. Alfisang ada lagi? Don, Dona, donat hai. Oke, dona. Ini kalau kita bilang 5W1H itu kan cuma sedikit ya, tapi kalau dalam bahasa Jepang kita bisa juga mengikutkan kata tanya itu misalkan jam berapa, nanji, bulan berapa, tahun berapa, betul. Jadi kita bisa juga nanji. Terus berapa orang? Kalau berapa orang pakai apa? Nanin, Nanin. nanin, Nanin. Oke, dan lain sebagainya masih banyak ya untuk satuan hitungnya gitu. Ya, jadi kita harus aware di sini, harus tahu bahwa nanti sebelum K, nanti kata tanyanya ditaruh di sebelum K ini ya, di sebelah kirinya gitu. Contoh penggunaan kalimatnya kayak gimana sih? Misalkan kayak gini. Tadi kan dibilang, Eka Sang bilang membuat kalimat tanya dalam kalimat. Itu kan ngebayanginnya agak repot ya. Maksudnya kayak gini. Ujiannya kapan? Saya tidak mengerti. Kalimat tanyanya kan bagian ujiannya kapan. Dan dia berada di dalam satu kalimat. Gitu. Jadi kita bisa lihat ya di sini kata tanyanya adalah kapan, kapan. Kalau kapan pakai apa? isu, itu Itsu. Hai, oke. Kita cek lagi. Misalkan rapatnya jam berapa selesai? Saya tidak mengerti. Nah, di sini berarti kalimat tanyanya adalah yang di depan ini. Jam berapa selesai? nanji, Heeh, jadinya pakai nanji, betul. Jam berapa? Kita lihat dulu di sini untuk penggabungannya pakai kata jenis apa saja. Untuk kata kerja pakai futsuke. Pakai futsuke ya. Nanti yang kata kerja, kata sifat, kata benda itu diletakkan sebelum ka. Oke, kita coba sekarang ya kalimat yang pertama. Kalimat yang pertama coba Eka Sang. Ujiannya kapan? Saya tidak mengerti. itsu Ujiannya kapan? Ujian dulu. dan oh iya, shiken wa Hai, Shiken wa. itsu Hai, Itsu. Terus kita tambahkan kah. itsuka. Oh, Itsuka. Shiken wa Itsuka. Tidak mengerti. watashi wa Mm-mm. tidak mengerti wakarimasen ya saya. Wakarimaseng. Hai. Wakarimaseng. Jadi di sini sayanya yang di dalam kurung ini tidak perlu diterjemahkan pun tidak apa-apa. Shiken wa Itsuka wakarimaseng. Watashi wa wakarimaseng juga juga bisa, tapi keseringan watashi wa-nya dihilangkan. Hai Hai, sensei. shiken wa itsuka. Jadi yang ini tuh langsung nempel sama kata tanya ya, gitu kali karena kalimatnya pendek. Nah, sekarang kita coba nih kalimat berikutnya ke Afika-sang. Rapatnya jam berapa selesai? Saya tidak mengerti. eh, kaigi, Mm-mm. kaigi, nanji, Kaiginya kaigiwa, dijadikan hai, kaigiwa, hai. Terus nanji, nanji, nanji. nanji, nanji, Setelah nanji harus pakai partikel ni, nih, hai, nanji nih selesai. owarimas, Owarimas. Nah, owarimasnya ini yang harus dijadikan bentuk futsuke. owaru, Owaru, hai, owaru. owaru, Terus ditambahkan ka, ah, saya tidak mengerti. wakarimaseng, Wakarimaseng, hai.
Hai, moichido Kalau yonde pakai kudasai. wakarannya beda ya sih. Pakai wakaranai boleh, tapi kalau wakaranai itu adalah kalimat yang informal ya. Kalau kita ngobrol sama teman yang sudah akrab, sama anggota keluarga yang sudah akrab, sama bawahan kita, junior kita, adik kelas, boleh. Tapi kalau ngobrol sama senseinya, ngobrol sama atasannya, dame desu. Gitu. Artinya sama. Wakaranai, wakarimasen. Hai. Nanchi ni owaru ka wakarimasen. Kalimat berikutnya. Ini kalimatnya. Alfisang, konsernya mulai jam berapa? Silakan tanya kepada Adi. Konsato Hai, kon Nanjini hai Nanjini. Mulai Hajime Mas. haji. Nah, di sini kita bedakan ya. Kalau haji memas itu adalah memulai. Memulai, tapi kita cuma menggunakan mulai saja sehingga nanti kata kerjanya beda. Yang digunakan bukan haji memas, melainkan haji marimas. Oh, Haji Marimas. Haji marimas. Ini nanti terkait sama kata kerja transitif dan intransitif. Gitu. Hai. Kalau haji memas itu biasanya sebelum haji memas itu ada o-nya. Misalkan benkyo, benkyo o, haji memas. Nah, itu sebelum haji memas biasanya ada partikel o. Karena di sini kan nggak ada partikel o ya, dan kita cuma sekedar pakai mulai saja, jadi yang digunakan adalah haji marimas. Oke, berarti haji marimasnya harus diubah menjadi bentuk Futsuke futsuke. Haji. Hai, haji maru. Oke, haji maru, terus ditambahin Kak. Kak, hai. Silakan tanya kepada Adi, pakai kata Adi sang ya. Adisang Ni Sei. Hai, Adi sang nih, betul, karena kepada, pakainya nih, Adi sang nih, silakan tanya. Kalimat perintah nih. Kite kudasai. Hai, kite kudasai. Oh, ii desu ne. Kite kudasai. Hai, moichido yonde kudasai. Konsato wa Nanjini Hajimaru ka Adisang ni Kite kudasai. Hai, Adi sang nih, kite kudasai. Oke, nah berikutnya ini masih terkait sama membuat kalimat tanya dalam kalimat mirip dengan yang tadi ya, tapi di sini kita tambahkan awalnya kak saja, sekarang jadi kadoka. Kadoka. Dan yang ini syaratnya tanpa menggunakan kata tanya. Tanpa menggunakan kata tanya. Misalkan nanti kita akan bikin kalimat kayak gini. Ujiannya sudah mulai atau belum? Saya tidak mengerti. Jadi kalimat tanya yang ada yang digunakan itu sifatnya kayak pertentangan. Sudah mulai atau belum? Terus di sini ada Adi datang atau tidak? Datang atau tidak itu kan pertentangan ya. Datang atau tidak ke upacara kelulusan? Saya tidak mengerti. Ada barang yang ketinggalan atau tidak? Tolong pastikan sekali lagi. Kelihatan ya nggak ada kata tanya ya di sini ya. Hai, Hai, tidak ada kata tanya. Syaratnya masih sama, yaitu kata yang digabungkan masih sama seperti yang tadi di awal. Jadi ini kita terjemahkan dulu di bagian awal, nanti ditambahkan kadoka ya. Di sini saya tambahkan kadoka. Oke, kalimat yang pertama, Eka-san. Ujiannya sudah mulai atau belum? Shiken wa Hai. tadi Haji Marimas. Haji Marimasta. Haji marimashita. Ya, haji marimashita-nya harus diubah menjadi bentuk futsuke. Marata. Haji, Mata. hai haji mata. Hai, Shiken wa haji mata baru bisa dikasih kado. Kadoka. Tidak mengerti. Wakari.
Hai, wakarimasen. Shiken wa hajimata kadoka wakarimasen. Wakarimasen. Hai. Kalimat berikutnya. Adi datang atau tidak ke upacara kelulusan? Saya tidak mengerti. Coba Afika-san. Adi-san wa Mm-mm. upacara Upacara kelulusan itu. kelulusan adalah Sotsugyo Shiki. Hai, Sotsugyo Shiki. Kalau Sotsugyo saja artinya kan lulus ya, lulus dari sekolah. Terus kalau kita udah kasih Shiki, Shiki itu sendiri artinya adalah upacara. Terus jadi gimana? Sotsugyo Shiki? Ni Nih, hai. Datang. kuru Hai, kuru. kuru Hai, kuru. Oke. Terus ditambahkan. kuru kadoka kuru kadoka Hai, kuru kadoka. wakarimasen. Wakarimasen. Oke, hai. Adi-san wa sasugyo shiki ni kuru kadoka wakarimasen. Hai, kuru kadoka wakarimasen. Kalimat berikutnya, Alfisang. Ada barang yang ketinggalan atau tidak? Tolong pastikan sekali lagi. Barang Barang yang ketinggalan. Pernah dengar atau belum istilah barang yang ketinggalan? belum, say. Kalau lupa apa lupa? Kata kerja lupa. Wasuremas. Wasuremas. Jadi kita manfaatkan kata kerja wasuremas. Wasuremas, bagian masnya dihilangkan, diganti dengan mono. Wasuremono Terus itu adalah barang yang ketinggalan. Praktis sekali bahasa Jepang. Wasuremono, barang yang ketinggalan. Bahasa Indonesianya jadi Baik. banyak. Setelah wasuremono harus pakai partikel apa? Wasuremono. Wasuremono ini lebih tepatnya pakainya enggak karena kita berbicara tentang keberadaan ya, ada atau tidak. Pakai arimas jadi pakainya enggak. Wasuremono enggak. Diganti futsuke, say. Diganti futsuke jadi apa? Aru. Aru. Aru lalu hai kadoka. Tolong pastikan Tolong. sekali lagi. Nah, untuk memastikan sudah pernah belajar atau belum ya memastikan? Kakunin shimasu. Kata kerja kelompok 3 ya. Kakunin shimasu itu memastikan. Kakunin shimasu itu artinya memastikan, mengkonfirmasi, mengecek ulang. Hai, sensei. Nah, di sini kan ada tolong, berarti harus dijadikan bentuk kalimat perintah sopan. Kakunin, Kakunin shimasu. Kakunin shite moi desu. Kudasai. Hai, kudasai. 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 Oke, hai. Nah, di sini kita perhatikan lagi ya. Kalau misalkan Minasang mendengar kalimat ini, ada barang yang ketinggalan atau tidak, itu harapannya Minasang sebagai pemilik bendanya ya, harapannya ingin bendanya itu ada yang ketinggalan atau nggak ada? Ada atau nggak ada? Nggak ada. Nggak ada. Ada sih. Nah, ini dia yang bikin beda ya, karena harapannya tidak ada yang ketinggalan, tidak ada ketinggalan, tidak ada wasuremono ya. Harapannya adalah tidak ada wasuremono, sehingga yang digunakanlah bukannya aru, bukan arimas, melainkan Oh, arimas. arimasen bentuk nainya adalah Nai. bentuk futsukenya hai, Nai. nai, gitu. Hai, moichido yonde kudasai, Alfisang. Wasuremono ga nai kadoka kakunin shite kudasai. Hai, kakunin shite kudasai. Berikutnya, kita akan menggunakan pola kalimat yang disebut dengan istilah tokoro. Tokoro. Minasang pernah dengar istilah tokoro sebelumnya? Belum, Pernah. sensei. Ya, Toko. tadi ada yang Oh, jawab. tempat. Tempat ya. Nah, ternyata ada tokoro yang lain. Jadi tokoro yang ini bukanlah tempat, tapi menjadi pola kalimat ya. Artinya adalah baru saja.
baru saja. Dan nanti penggunaannya ada 3, disesuaikan dengan jenis kata yang mengawali sebelum digabungkan dengan tokoro. Kita lihat dulu dari yang pertama ya. Fungsi yang pertama bisa kita artikan baru saja akan ngapain atau baru saja mau ngapain. Misalkan baru saja akan makan, baru aja mau makan gitu maksudnya. Baru aja mau makan. Baru saja akan mandi shower, baru aja mau mandi. Jadi udah kita bisa bayangkan udah bawa handuk nih, udah tinggal masuk ke kamar mandi ya gitu. Terus kita pakai kalimat ini, baru saja akan mandi shower. Terus kok tiba-tiba Iya. ada teleponnya bunyi kayak gitu. Terus ada juga baru saja akan belajar. Baru aja mau belajar. Jadi masih siap-siap di mejanya, masih belum mulai belajarnya. Nah, di sini kalau kita mau pakai pola kalimat baru saja akan atau baru aja mau melakukan suatu hal, ini harus menggunakan kata kerja bentuk kamus. Harus pakai kata kerja bentuk kamus. Iya. Kita coba yang pertama ya. Alfisan, baru saja akan makan. Taberu Taberu, toko hai, tokoro desu. Hai, taberu tokoro desu. Kalimat yang kedua, Eka-sang, baru saja akan mandi shower. Kita pakai shower ya mandinya ya. Sawa. Ya. Sawa o Hai, aru abi aru ya sih. Abiru. abiru, hai, abiru, Abiru tokoro desu. hai, abiru tokoro desu. Shawao abiru tokoro desu. Afika-sang, baru saja akan belajar. Benkyo suru Hai, benkyou suru tokoro desu. desu. tokoro Hai, desu. tokoro desu. Benkyou suru tokoro desu. Oke, jadi itu ya penggunaan tokoro yang pertama, baru saja akan melakukan suatu hal. Shitsumon ga arimasu ka? Arimasen sensei. Arimasen. Alfisan, Arimas. arimasen. Oh, arimasu. Hai, nandesu ka? Berarti ini cuman bisa pakai kata kerja kamus, nggak bisa pakai futsuke kayak yang lain-lain gitu, Say. Betul, hanya untuk kata kerja bentuk kamus. Bentuk kamus, terus nanti ada 2 lagi. Ada 2 lagi, tapi bukan futsuke secara umum ya, gitu. Jadi yang pertama bentuk kamus dulu, baru saja akan. Baik. Nah, ini yang kedua. Baru saja dah. Yang kedua adalah baru saja sedang. Jadi kita bayangkan misalkan ini ya, baru saja sedang makan. Jadi kita makan itu masih dapat durasi 1 menit, 2 menit. Kayak misalkan masih 1 lahap kayak gitu ya. Nah, itu kita bisa bilang baru saja sedang. Baru saja sedang makan. Baru saja sedang mandi. Misalkan masih 1 menit mandi, nah itu kita bisa pakai ini. Baru saja sedang belajar. Nah, di sini yang harus menggunakan kata kerja bentuk teiru. Teiru ini kalau misalkan minasang Anda bingung, maksudnya adalah teimas. Asalnya tuh teimas. Jadi kata kerja bentuk T ditambahkan imas, tapi bagian imasnya harus diubah menjadi bentuk kamus, menjadi iru. Supaya lebih gampang hafalinya, hafalin aja teiru. Teiru. Pokoknya kata kerjanya harus bentuk T. Teiru. Kan kalau teiru itu kan artinya adalah teimas. Pola kalimat teimas masih ingat? Sedang ya sih. Sedang, Sedang. betul. Jadi kan relate kan ya, sedang. Makanya di sini diartikan baru saja sedang. Kita coba. Kalimat yang pertama, Afika-sang, baru saja sedang makan. Tabe teiru Hai, tokoro tokoro desu. desu. Hai, tokoro desu. Oke. Alfi-sang, baru saja sedang mandi shower. Tawa o Hai, abiteiru hai. Abite iru. tokoro desu.
Tokoro desu. Eka-san, baru saja sedang belajar. Benkyou shite iru Hai, tokoro desu. tokoro desu. Benkyou shiteiru tokoro desu. Yang ketiga, baru saja selesai. Baru saja selesai. Baru saja selesai makan, baru saja selesai mandi shower, baru saja selesai belajar. Gitu ya contohnya ya. Nah, karena kita bayangkan selesai berarti kan sudah terjadi. Makanya kata kerja yang digunakan adalah bentuk ta. Hai, sensei. Bentuk ta ya. Nah, di sini misalkan yang pertama baru saja selesai makan. Jadi makannya udah selesai, jarak beberapa menit terus kita baru ngomong baru saja selesai makan kayak gitu. Jadi barusan aja. Baru saja selesai makan. Ini Eka-san. Tabeta tokoro desu. Hai, tabeta tokoro desu. Tabeta tokoro desu. Baru saja selesai mandi shower. Afika-san. Afika-san. Sawao Hai, abita Abita tokoro desu. tokoro desu. Hai, Shawao Abita tokoro desu. Alfi-san, baru saja selesai belajar. Benkyou shita tokoro desu. Hai, Benkyou shita tokoro desu. Tokoro. Mm-mm. Benkyou shita tokoro desu. Hai, kokomade shitsumon ga arimasu ka? Arimasen, sensei. Arimasen ya, oke. Jadi itu fungsi tokoro. Kita harus ingat-ingat bagian depannya apa. Kamus, teiru, atau ta. Berikutnya kita ada pola kalimat dibaca apakah ini? Sugiru. 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 Sugiru ini adalah kata kerja sebetulnya ya. Sehingga nanti bisa juga diganti menjadi bentuk mas. Kalau bentuk mas jadinya apa? Sugimas. Sugimas, betul. Jadi bisa juga diganti dengan sugimas. Sugiru pakai futsuke, sugimas bentuk mas. Artinya adalah terlalu. Terlalu. Nanti kita akan bedakan dua arti ya, karena nanti penggabungannya jenis kata yang digunakan beda. Jadi yang pertama kita akan menggabungkan kata sifat dulu dengan sugiru atau sugimas. Kata sifat i paling belakang harus dihilangkan. I belakang harus dihilangkan. Sedangkan untuk kata sifat na juga ini tidak perlu na ya. Na-nya dibuang saja. Misalkan kita bikin kalimat jus ini terlalu manis. Eka-san. Sono Ini jusu. kalau sono itu. Oh, kono jusu. Hai. Jusu. Kono jusu wa Hai. amai. Amai, betul. Sugiru. I-nya paling belakang dihilangkan ya. Ama, Ya. sugi, mas. Sugi. Kita pakai mas dulu. Ama, sugi, mas. Kono jusu wa ama, sugi, mas. Iya, kalau misalkan mau pakai bentuk informal, kono jusu wa ama, sugiru juga boleh. Cuma kalau sugiru, kita pakai futsuke, berarti hanya untuk kepada orang yang sudah akrab. Ama, sugiru. Kita pakai bentuk mas dulu. Hai. Oke, kalimat yang kedua, Alfisang, tas itu terlalu mahal. Sore. Tidak bisa pakai sore karena mau digabungin sama kata benda tas. Sono. Itu sono. Hai, sono. Sono. Sono kabang wa takasugimasu. Hai, takasugimasu, betul. Jadi taka i paling belakang diganti sugimasu. Hai, Afika-sang, sepatu putih ini terlalu kecil. Ono Kono,
Shiroi, Shiroi. Kutsu, Hai. Kusuma, Kutsuwa. Chisaisuki, Chisai ya. Chisakusugimasu, Hai. Chisa sugimas. Sugimasu. Chisa sugimas. Oke, jadi itu penggunaannya yang dengan kata sifat. Oke, kita lihat di sini penggunaan yang kedua, kata kerja yang digunakan ya. Tapi masnya harus hilang. Kata kerja bentuk mas, masnya harus hilang, ditambahkan dengan sugiru atau sugimas. Artinya sedikit beda, kalau tadi kan cuma terlalu. Kalau yang digabungkan adalah kata kerja, maka artinya adalah terlalu banyak. Terlalu banyak makan, terlalu banyak tertawa, terlalu banyak bekerja. Kita coba yang pertama. Dari Alfisang, terlalu banyak makan. Tapi Sugiru. Tabe sugi mas. Kita pakai bentuk mas. Tabe Oh, sugi Sugimas. mas. Hai. Terlalu banyak tertawa. Eka-sang. Tertawa apa? Tertawa Awalannya wa. wasure Wasure. wasuremas. Wasuremas itu lupa. Tertawa. Waraimas. Ya, Waraimas ya deh. hai. Waraimas. Waraimas. Warai. Ya. Warai sugimas. Hai, warai sugimas. Warai Hai. sugimas. Oke. Nah, yang terakhir, yang panjang nih. Nagai desu ne, Afika-san. Minggu lalu terlalu banyak bekerja. Jadi ini kita pakai tenses lampau, hati-hati. Sensu, Senshu. Hatarakimasu, Hatarakimasu. Hataraki, Sukiru, Hataraki. Hataraki, Sugi. Sukiru, Minggu lalu. Sugiru, Minggu lalu. Jadi tenses lampaunya Ima- ditaruh mana? Ya. Sugimasta. Hai, sugimashita. Sugimashita. Hataraki sugimashita. Jadi nanti untuk penggunaan mau sugiru, sugimashita itu bebas aja ya, disesuaikan dengan kondisi. Hai, shitsumo ga arimasu ka? Arima Sensei. Ya, apa itu? Kalau Sugiru bisa dilampau. Bisa dilampaukan, sugimashita. Antara Sugiru. Enggak kalau bentuk Sugirunya, bukan Oh, emasnya. sugiru. Otomatis. Kalau sugiru kan bentuk kamus. Otomatis bentuk mastanya sugimashita atau bentuk ta maksudnya. Oh iya 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 iya. Bentuk ta bisa. Kira-kira jadi apa kalau sugimashita dijadikan bentuk ta, dijadikan futsuke bentuk ta? Grup berapa dia? Kata kerja. 3. Sugimas. 3 ja arimasen. Suki, 1 ja Satu. arimasen. Dia masuk pengecualian. Sugiru, sugi. Kelompok 2 ya. Oh, Masuk pengecualian. Jadinya sugi. tak. Hai, sugita. Hataraki sugita bisa. Oke, kalimat berikutnya kita sedikit flashback dengan pola kalimat yang sudah pernah kita pelajari. Kalau kita mau bilang, saya ingin makan, bilangnya apa? Tabetai. Tabetai. Tabetai desu. Hai, tabetai desu. Saya ingin tidur. Netai. Hai, Netai. netai desu. Netai desu. Tapi itu kan hanya digunakan untuk membicarakan apa yang ingin kita lakukan sebagai pembicara pertama ya. Jadi saya adalah orang pertama. Nah, di sini kita akan menggunakan keinginan, bentuk keinginan untuk menceritakan keinginan orang ketiga. Nah, ini dia. Jadi menyatakan keinginan orang ketiga. Orang ketiga itu bukan lawan bicara kita ya. Kalau lawan bicara itu adalah orang kedua, orang ketiga itu adalah orang yang kita bicarakan. Jadi di sini yang digunakan adalah ta
gatteimasu. Kita hafalin ya, gatteimasu. Nah, di sini kita bandingkan dulu supaya lebih mudah untuk dibayangkan ya. Kalau mau bilang saya ingin makan sushi, jadinya gimana? Sayanya diikutkan watashi. Watashi wa Hmm. Sushi. Oh, tabetai. Hai, tabetai desu. Tabetai desu. Terus kalau misalkan Alfi-san mau tanya ke Eka-san, Eka-san ingin makan sushi kah? Bilangnya apa? Sushi eh, yo. sushi. Oh, tabetai desu ka? Hai, tabetai desu ka? Tabetai desu ka? Gitu. Jadi Eka-san sebagai orang kedua ya masih pakai bentuk tai. Nah, ini baru kalau kita mau bilang dia ingin makan sushi. Misalkan Afika-san nunjuk Eka-san ya, dia ingin makan sushi gitu. Nah, itu Eka-san sebagai orang ketiga. Karena sebagai orang ketiga caranya adalah kita harus menggunakan bentuk tai. Kita gunakan dulu ya, sushi o tabe tai. Sudah jadi bentuk tai ya. Nah, bagian tai-nya, bagian i-nya ini harus diubah menjadi gatteimasu. Gat. Tabeta Gat- gatteimasu. Jadi kanojo wa sushi o tagatteimasu. Jadi taknya di sini bukanlah bentuk lampau ya, melainkan bentuk keinginan. Kebetulan aja Baik. bunyinya sama tah gitu. Nah, sekarang kita coba untuk bikin kalimat. Yang pertama, dia ingin naik Shinkansen. Siapa dulu nih? Eka-san. Shinkansen ni. Dianya Oh ya. sebutkan hai. Kanojo wa Shinkansen ni nai norimasu ya sih ya. Norimas naik. Norita Norita gata gatte. gatte imasu. Gatte Hai. imasu. Norita gatteimasu. Hai, mo ichido yonde kudasai. Kanojo wa Shinkansen ni norita gatte imasu. Hai, Norita gatteimasu. Oke. Hai, Afika-san. Dia ingin beli minuman dingin. Wa samui o Samui? Oh, nomita kate imasu. Nomita gatteimasu. Kate imasu. Hai, apakah ada yang merasa mengganjal pada kalimat ini? Belinya belum. Belinya belum. Ingin beli, ya kalau Nomita kan ingin minum. Sedangkan tadi yang diinginkan adalah ingin beli. Oke. Sip, sip. Satu lagi. Ada yang terasa mengganjal? Nomimono. Nomimono. Hai. Oke, jadi kita Samui perlu nomimono. nomimono. Coba Afika-san direvisi jadinya gimana? Kanojo wa Mm-mm. samui nomimono Nomimono. o Mm-mm. kaita kate imasu. Hai, kaita ya. Kaita gate imas. Masih satu lagi kita harus revisi bagian kata yang digunakan. Kira-kira yang mana? Sumetai. Hai, sumetai desu ne. Karena kalau samui itu udara. Iya. Hai, sumetai. Arigatou gozaimasu, Alfi-san. Sumetai. Sumetai nomimono kaita gate imas. Oke, yang belum adalah Alfi-san. Dia ingin beristirahat. Kita ganti dianya pakai cowok. Kare. Hai, Kare. Kare wa Yasumita gate imasu. Hai, Yasumita gatteimasu. Imasu. Oke, hai. Kare wa Yasumita gatteimasu. Oke, di sini ada tambahan lagi ya terkait dengan keinginan. Kita mengutarakan keinginan diri sendiri, orang kedua dan juga orang ketiga. Kalau tadi yang diinginkan adalah aktivitas.
ingin melakukan sesuatu hal. Nah, sekarang kita akan bahas satu lagi yang masih berkaitan dengan keinginan, yaitu kita menggunakan kata sifat i, hoshi. Hoshi desu. Hoshi desu. Ini kita bandingkan dengan hoshi gatteimasu. Jadi i paling belakang diganti gatteimasu. Sehingga untuk hoshi gatteimasu ini digunakan untuk menyatakan keinginan berupa benda dari orang ketiga yang kita ceritakan ya. Misalkan di sini kita bikin dulu yang hoshi ya, hoshi. Jadi untuk diri saya sendiri, saya ingin uang. Siapa nih? Kasang bilang apa? Saya ingin uang. Okane, Watashi, watashi wa okane hai. pakai gas ya? Ya, Okane betul, pakai enggak. ga. Okane Okane ga ga hoshi desu. hoshi desu. Okane ga hoshi desu. Nah, kalau kita bandingkan dengan hoshi gatteimasu, ada dua bagian yang berubah ya. Yang pertama adalah dia kita pakai karewa, okane. Nah, di sini tadi kan pakai ga. Kalau yang kita ceritakan orang lain, itu pakainya o. O baru diikuti dengan hoshi gatteimasu. Jadi perubahan yang pertama adalah ga jadi o. Perubahan kedua adalah hoshi desu jadi hoshi gatteimasu. Afisang tanya ke Afikasang misalkan, kamu ingin uang kah? Bilangnya apa? Kamunya ikut saya. Kamunya diganti nama. Nama Afikasang wa apa gitu. Afika Sangwa ingin uang ke okane ga hoshi desu ka? Hai, okane ga hoshi desu ka? Ganti. Betul. Jadi yang digunakan adalah hoshi desu ka karena bertanya kepada orang kedua. Terus Afikasang jawab apa dari pertanyaan ini? Hai hoshi desu. Hai, hoshi desu ne. Hai, watashi mo hoshi desu. Oke, ini masih terkait dengan gatteimasu ya. Ternyata gatteimasu itu bisa juga digabungkan dengan kata sifat yang lain. Misalkan di sini kita gunakan kata sifat i ya, i-nya dihilangkan. Membentuk arti ke titik-titik an. Masih sama juga untuk orang ketiga ya, ke titik-titik an. Misalkan itu apa? Kedinginan, kesepian, ketakutan. Gitu. Kedinginan, pasti ini kan berkaitan dengan udara ya, kedinginan. Alfisang. Samu gatteimasu. Hai, samu gatteimasu. Samu gatteimasu. Misalkan imoto wa samu gatteimasu. Adik perempuan saya kedinginan. Samu gatteimasu. Oke, kalimat yang kedua, Afikasang, kesepian. Sabishi. Hai, sabishi. Sabishi. Hai, sabishi. Mau Jadi, dikasih subjeknya siapa? Orang lainnya siapa? Bebas. saya sendiri aja sih. Nggak bisa. Harus untuk orang ketiga. Nggak bisa. Jangan curhat dong. Alfisang. Alfisang, hai. Alfisang wa? Sabishi gatteimasu. Hai, sabishi gatteimasu. Kalau saya sendiri bilangnya apa jadinya? Saya kesepian. Watashi wa sabishi 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 desu. Gitu aja. desu. Oh, Sabishi sabishi desu. Hai, sabishi desu. Nah, berikutnya, Eka-san, ketakutan. Takut apa takut? Kowa, Hai, kawaii. kowa, Siapa nih yang ketakutan diceritain? Afika aja sih. Eka-san, hai. Hai, Afika Sanwa, kowa gate imas. Hai, kowa gatteimasu.